Ya, saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi dalam video pembelajaran kimia hari ini. Nah, untuk hari ini materi kelas 12, yaitu hari ini kita akan membahas soal-soal tentang tes masuk perguruan tinggi sebagian, dan ada juga soal HOTS, ya, yaitu soal yang sekiranya sulit gitu ya, level-level sulit yang mungkin suatu ketika akan dihadapi oleh siswa-siswi kelas 12 ya. Baik, hari ini kita hanya akan bahas 4 soal saja ya, dikarenakan level soalnya sulit ya, sehingga kita bertahap mengerjakannya dan pelan-pelan gitu ya. Semoga video pembelajaran ini bisa membantu siswa-siswi sekalian dalam belajar kimianya ya. Oke, baik, soal yang pertama yaitu seperti yang ada di layar, yaitu larutan A dibuat dengan melarutkan 4,16 gram BaCl2 ya. Kemudian ada keterangan terionisasi sempurna ya dalam 2 kilogram air. Kemudian larutan B dibuat dengan melarutkan 15 gram zat organik non-elektrolit, oke, dalam 1 kilogram air. Kemudian pada tekanan yang sama, jika delta TB larutan B sama dengan 2 kali delta TB dari larutan A, ya, maka massa molekul relatif zat organik tersebut adalah berapa? Gitu ya. Diketahui di sini MR dari BaCl2 adalah 208. Oke. Baik, pembahasannya. Oke, yang pertama, oke, saya tulis jenis larutan yang pertama dulu, yaitu larutan A. Saya tulis zatnya yaitu BaCl2, ya. BaCl2 termasuk elit kuat, ya, elektrolit kuat. Oke. Kemudian yang kedua, oke, BaCl2 kita ionisasikan terlebih dahulu menjadi Ba2 positif ditambah 2Cl negatif 1, ya, sehingga di sini nanti ada 3 ion. Oke, karena elit kuat sehingga nanti nilai I-nya sama dengan ionnya ini tadi. Itu ya, karena ionnya 3 berarti nanti nilai I-nya ada 3. Ya. Oke. Kemudian masanya diketahui yang ada pada soal yaitu 4,16 gram dengan MR 208. Oke. Kemudian airnya 2 kilo yang ada di soal, 2 kilogram air. Oke, baik. Ini untuk yang larutan A. Sekarang yang larutan B, saya tulis terlebih dahulu zat non-elektrolit. Oke, perhatikan zat B sifatnya non-elektrolit. Kalau sudah, masanya 15 gram yang ada di soal, MR-nya yang ditanya kita nggak tahu berapa. Kemudian airnya 1 kilo, gitu ya. Nah, maka yang ditanyakan adalah MR zat non-elektrolit. Karena yang ditanyakan adalah MR zat non-elektrolit, ya, lihat di sini ada petunjuknya, yaitu delta TB larutan B sama dengan 2 kali delta TB dari larutan A, gitu ya. Sehingga kalau sudah, ya, kita tulis di sini terlebih dahulu, delta TB larutan B sama dengan 2 kali delta TB dari larutan A. Oke, kalau sudah, maka dari yang diketahui di sini kita ganti dengan rumusnya. Oke, kalau sudah, yaitu kita ganti menjadi seperti ini, ya, gram dibagi MR kali 1 dibagi P, kemudian dikalikan dengan KB-nya sama dengan 2 dari yang diketahui di soal, rumusnya lalu kita ganti gram per MR kali 1 dibagi P dikalikan KB dikalikan I. Ya, karena yang A, larutan A itu adalah elektrolit kuat. Sedangkan yang B
sifatnya adalah non-elektrolit. Oke, kalau sudah maka angka-angkanya bisa kita masukkan. Yaitu gramnya 4,16, miliknya yang mohon maaf, miliknya larutan B dulu ya. Gramnya 15, mR-nya yang ditanya, ya, kemudian airnya 1 kilo. Ya, nanti KB-nya bisa dicoret. Ya, kita coret dulu KB-nya. Ya, baru angkanya bisa dimasukkan. Oke. Nah, sini ya, yaitu gramnya 15, mR-nya yang ditanya. Ya, T-nya 1 kilo untuk yang B, perhatikan. Kemudian untuk yang A, 2-nya tetap. Gramnya adalah 4,16, mR-nya 208. Ya, kemudian T-nya adalah 2, sehingga jadinya setengah. Ya, I-nya adalah 3. Oke, jadi nilai KB-nya bisa dicoret. Oke. Nah, kalau sudah maka perhatikan di sini ada angka 2 di sini dan ada setengah, ya, maka bisa dicoret. Baik. Sehingga saya lanjutkan dulu. Sehingga 15 per mR, ya, satu persatunya tidak saya tulis. Oke, 4,16 dibagi 208 adalah 0,02. Oke, ini tadi sudah dicoret ya, setengah dengan 2-nya sudah dicoret, berarti dianggap tidak ada. Nah, baru dikalikan dengan 3. Gitu ya. Nah, sehingga MR-nya dari sini ya sudah bisa ya menggunakan perkalian silang, sehingga nilai MR-nya adalah 250. Oke. Oke, bisa difahami ya dari sini ya. Oke, baik. Kita ke soal yang kedua. Nah, sebanyak 8 gram zat elektrolit kuat dirumuskannya adalah L2X dilarutkan dalam 2 liter air. Jika tekanan osmosis larutan ini adalah 4 atmosfer pada suhu 27 derajat Celcius, maka zat tersebut, yaitu L2X, berapakah nilai MR-nya? Oke. Nah, yang pertama saya tulis terlebih dahulu L2X, ya, karena di sini ada keterangan elektrolit kuat, kita bisa tuliskan elektrolit kuat. Ya, tujuannya apa? Biar tidak terjadi kesalahan, itu satu. Yang kedua, kalau memang dia non elektrolit, maka nggak pakai I, masih ingat ya. Kemudian kalau memang dia elektrolit, maka I-nya dihitung. Oke. Nah, kalau sudah, nah saya ionisasikan di bagian bawahnya, yaitu L2X terionisasi menjadi 2L positif ditambah X 2 negatif. Oke, sehingga di sini ada 3 ion, yaitu 2 ion positif, di depan ada angka 2-nya, kemudian ditambah 1 ion negatif. Oke, kalau sudah, yang lain bisa ditulis, gramnya adalah 8 gram, kemudian airnya 2 liter, oke, kemudian Pi-nya, ya tekanan osmosis, yaitu dilambangkan dengan Pi, yaitu 4 atmosfer, 4 atm, kemudian suhunya 27, ingat harus ditambah 273 supaya menjadi Kelvin, ya, menjadi 300 Kelvin. Nah, maka yang ditanyakan adalah MR-nya. Oke, baik. Kita kerjakan dari Pi-nya terlebih dahulu. Oke. Nah, rumus Pi-nya kan diperoleh dari gram dibagi MR kali 1 dibagi V. Ya, yang satuannya liter. Oke, dalam kurung L itu maksudnya V-nya satuannya liter. Gitu ya. Kalau volumenya satuannya mililiter, maka atasnya pakai angka 1000. Gitu ya. Kemudian kali R, kali T, kali I. Oke. Nah, di sini sedikit diperhatikan ya, R-nya dia hanya pakai 0,08. Ya, jadi bagi yang kebiasaan pakai 0,082, angka 2-nya bisa dihilangkan. Ya, jadi
nilai R-nya mengikuti sesuai petunjuk yang ada di soal ya, karena biasanya seperti ini itu apa ya, jadi mengepaskan hitungannya gitu ya, sehingga kalian menghitungnya tidak terlalu rumit. Oke, baik. Kalau sudah kita masukkan yang diketahui. Oke, baik. Nah, jadinya seperti ini. Pi-nya adalah 4. Ya, dari sini nilainya sudah ada. Gramnya 8. MR-nya yang ditanya. Kemudian satunya tetap di atas. Volumenya adalah tadi ngomong 2 liter yang ada di soal. Makanya 1/2. R-nya 0,08. Oke, kemudian T-nya adalah 300. Dan nilai I-nya adalah 3. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan di sini angkanya bisa diperhatikan ya, 8 dengan setengah. Ya, maka kita bisa coret sehingga 8-nya jadi 4. Paham ya? Oke, jadi 8 dengan 2 yang ada di bawah bisa kita bagi sehingga hasilnya 4. Kemudian 4 yang ada di sisi kanan nanti bisa kita coret dengan 4 yang ada di sisi sebelah kiri. Ya, sehingga habis. Maka ya, maka menghitungnya kita bisa langsung MR itu hanya sisa ini saja. Itu ya, yaitu 0,08 kali 300 kali 3. Oke, nah sehingga MR-nya adalah 72. Oke, ya bisa difahami ya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Nah, larutan A, soal berikutnya, larutan A dibuat dengan melarutkan 0,01 mol urea dalam 500 gram air. Larutan B dibuat dengan melarutkan 0,001 mol NaBr dan 0,001 mol Na2SO4 dalam 500 gram air. Oke, yang ditanyakan adalah perbandingan penurunan titik beku larutan A terhadap larutan B. Oke, kita tulis terlebih dahulu. Larutan A berasal dari urea. Oke, urea sifatnya non-elektrolit. Oke, kemudian yang diketahui kita tuliskan molnya urea adalah 0,01 mol. Kemudian airnya 500 gram sesuai yang ada di soal. Gitu ya. Kalau sudah, nah maka kita cek dulu larutan B. Ya, di soal dikatakan larutan B itu campuran antara NaBr dicampur dengan Na2SO4. Ya, maka kita tambahkan saja. Kita campur. Oke. Kalau sudah, nah NaBr itu sifatnya elit kuat. Terionisasinya jadi Na+ ditambah Br-. Kemudian, nah Na2SO4 juga sama sifatnya, yaitu elit yang kuat. Ionisasinya yaitu 2Na+ ditambah SO4 2-. Oke. Nah, karena molnya sama 0,001 ya, maka molnya saya tulis satu saja. Ya, yaitu 0,001. Ya, maksudnya yang satu miliknya NaBr, yang satu miliknya Na2SO4. Oke, andaikan molnya berbeda, ya ditulis masing-masing. Ya, berapa yang miliknya NaBr, berapa yang miliknya Na2SO4. Oke. Kemudian airnya 500 gram. Air 500 gram. Baik. Nah, yang ditanyakan adalah delta TF zat A dibanding delta TF-nya zat. Oke, karena yang ditanyakan adalah perbandingan delta TF zat A dibanding delta TF zat B, gitu ya. Maka, oke, nah kita bisa langsung kita buat seperti ini. Delta TF zat A per delta TF-nya zat B. Oke, karena A zatnya non elektrolit, maka hanya pakai rumus yang ini. Gram
dibagi MR kali 1000 dibagi P yang satuannya gram kali KF. Oke, sementara yang B pakai rumusnya gram dibagi MR kali 1000 dibagi P kali KF. Ya, perhatikan karena tadi molnya sama, maka gram per MR-nya nanti jadi 1. Ya, kemudian I-nya kita jumlah, yaitu I miliknya NaBr ditambah I miliknya Na2SO4. Ya, nah pada NaBr kembali ke sini, ya, kembali ke yang diketahui bisa dilihat pada kursornya. Ya, pada NaBr itu nilai I-nya 2. Ya, sedangkan pada Na2SO4 nilai I-nya 3. Ya, sehingga nanti di dalam kurung sini ini angkanya adalah 2 ditambah 3. Ya, jadinya 5. Oke. Nah, antara atas dan bawah nilai KF-nya bisa kita coret. Ya, KF yang di atas dengan yang di bawah. Oke. Nah, kalau sudah kita masukkan angkanya. Nah, di sini gram per MR-nya langsung saya ganti 0,01. Oke, yang di atas dulu ya. 0,01. Kemudian 1000 per P, jadinya 1000 per 500. Ya, yang di sini per, ya, per yang besar. Gram per MR-nya yaitu 0,001. Ya, kemudian 1000 per P-nya adalah 1000 per 500. Oke, ya, 1000 per 500. Kemudian nah ini yang di dalam kurung yaitu 2 ditambah 3. Oke, nah kalau sudah maka perhatikan 1000 per 500-nya karena dia ada di atas ada juga di bawah maka bisa dicoret. Ya, ya dicoret biasa karena di layar tidak saya sediakan coret seperti ini gitu ya. Oke, sehingga tinggal saya ambil yang di atas yaitu 0,01 sini per 0,01 yaitu yang ini kali 5 gitu ya. Nah, sehingga ini kalau dibuat perbandingan ya maka perbandingannya adalah 2 dibanding 1 ya. Nah, hasilnya kan memang 2, cuma karena perbandingan ya, ya maka 2 dibanding 1. Oke, baik. Soal yang terakhir, larutan A dibuat dengan melarutkan 58,5 gram NaCl dengan MR 58,5 dalam 5 kg air. Oke. Larutan B dibuat dengan melarutkan 190 gram MgCl2 dengan MR 95 juga dalam 5 kg air. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan delta Tb larutan A terhadap larutan B. Oke. Baik, saya tulis terlebih dahulu larutan A zatnya adalah NaCl. Saya tulis dulu ya. Kemudian nah NaCl termasuk elektrolit kuat. Ya, ya. Walaupun ini sering keluar tapi berulang-ulang selalu saya ingatkan ya dan selalu mohon ditulis tujuannya biar siswa sekalian bisa ingat ya bahwa NaCl termasuk elektrolit kuat dan ingat setiap ada elektrolit harus segera diionisasikan supaya tahu berapa banyaknya ion positif dan berapa banyaknya ion negatif. Oke. Nah, kalau sudah saya lanjutkan. Ya, masanya adalah 58,5 sesuai yang ada di soal. Kemudian airnya 5 kilo di sini sudah ada. Nah, untuk larutan B, larutannya adalah MgCl2. Oke, lakukan hal yang sama seperti NaCl ya. Ya, MgCl2 jenisnya elektrolit kuat. Ionisasinya saya letakkan di dalam kurungnya ya, yaitu Mg2+ ditambah 2Cl-. Oke. Nah, kalau sudah tambahkan yang diketahui yang lain yaitu masanya 190 gram
dengan MR 95, kemudian airnya 5 kg. Oke. Nah, maka yang ditanya adalah delta TB-nya A dibanding delta TB-nya ZB. Baik. Nah, saya tulis di sini, saya tuliskan delta TB-nya ZA dibanding delta TB-nya ZB. Oke, sehingga gram per mr ya kali 1 per P satuannya kilo kali KB kali I. Atas dan bawah rumusnya sama. Ya, karena dua-duanya elektrolit. Oke. Nah, yang jadi perbedaan adalah nilai I-nya. Ya, perhatikan di sini larutan A menggunakan NaCl. Ya, NaCl cuma ada 2 ion di sini. Maka perhatikan yang di atas nilai I-nya 2. Oke, sedangkan yang di bawah zat B, perhatikan di sini, zat B-nya menggunakan MgCl2. MgCl2 itu terdiri dari 3 ion. 1 ion positif dan 2 ion negatif. Sehingga ionnya ada 3 banyaknya. Ya, maka I untuk yang zat B di sini bisa diperhatikan, ya nilai I-nya adalah 3. Oke. Nah, maka kalau sudah yang diketahui bisa kita masukkan angka-angkanya. Oke. Nah, gramnya 58,5, MR-nya juga 58,5 yang di atas, ya. Kemudian airnya 5 kilo berarti 1/5, KB-nya tetap kali 2. Ya, nanti KB-nya bisa dicoret ya, yaitu antara yang atas dengan yang bawah. Oke. Kemudian yang bawah gramnya miliknya ZB adalah 190 dibagi 95. Ya, kemudian 1/5-nya juga sama, yaitu 1/5 dari 5 kilo. Ya, kemudian kali KB kali 3. Ya, nah maka 1/5-nya yang di atas dengan yang di bawah bisa dicoret. Itu ya. Kemudian KB-nya yang di atas dengan yang di bawah juga bisa dicoret. Oke, nah kalau sudah, ya tinggal kita hitung. Nah, ternyata yang di atas 58,5 per 58,5, maka hasilnya 1. Oke, yang ini tadi sudah dicoret ya. Sehingga 1 kali 2. Oke, kemudian yang di bawah, perhatikan di situ ada angka 190 dibagi 95. Ya, nah maka hasilnya adalah 2. Tuh, kemudian dikalikan dengan sisa bilangannya yang terakhir yaitu yang 3 ya, sehingga 1 kali 2 per 2 kali 3. Oke, angka 2-nya bisa saling dicoret karena ada di atas sama di bawah. Ya, sehingga dia di sini ya, sehingga perbandingannya adalah 1 dibanding 3. Oke, bisa difahami ya? Ya, baik. Oke, jadi soal-soal yang kita bahas hari ini tadi ya, yaitu soal-soal yang terkadang ya mungkin kalian jumpai saat masuk tes perguruan tinggi atau soal-soal tipe HUTS ya, sehingga dibutuhkan ketelitian dan kesabaran ya dalam mengerjakannya ya, dan juga harus lebih berhati-hati. Oke, nah semoga video pembelajaran ini bisa membantu siswa-siswi sekalian ya. Jika masih ada yang mungkin kesulitan atau kebingungan, bisa saling diskusi dengan teman sebangkunya atau bisa ditanyakan kepada Bapak Ibu guru pengajar yang ada di sekolah masing-masing. Ya, semoga video ini bisa membantu supaya siswi-siswi sekalian ya, supaya siswa-siswi sekalian belajarnya jauh lebih mudah dan lebih paham. Oke, baik, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Ya, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Sehat selalu dan tetap semangat belajarnya untuk semuanya.
Baik, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian, ya. Jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.